عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang melimpah. Saking banyaknya nikmat itu hingga kita tak mampu menghitungnya. Bersyukurlah kepada nikmat Allah, karena dengan bersyukur kepadanya Allah akan menambah nikmat kepada kita dan kita akan terhindar dari azab Allah yang menghukum. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Khotib berdiri di mimbar ini ingin berwasiat kepada diri khotib sendiri secara khusus dan jamaah pada umumnya, yaitu sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya dan diseriwayatkan. Hadis di atas menerangkan bahwa dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan mengerjakan amalan yang baik dan benar. Dosa yang sudah berjangkit di kalangan masyarakat ini sangatlah banyak, dan juga mereka menganggapnya sebagai hal yang remeh-temeh atau lupa. Hal yang demikian tidak bisa ditinggalkan karena gunung-gunung dosa yang besar awalnya bermula dari kerikil-kerikil yang kecil. Jamaah Jumat rahimahumullah, bicara tentang dosa, banyak sekali amalan atau perbuatan yang bisa menjerumuskan kita semua ke dalam dosa yang bahkan kita tidak merasakannya secara tidak sengaja maupun sengaja. Kita pernah menyaksikan atau melakukan. Di antara hal-hal tersebut adalah yang berkaitan dengan perkara mayit dan kuburan. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya sebagai khotib akan mengingatkan kembali pada jemaah sekalian terkait perkara tersebut. Antara lain, yang pertama adalah meratapi jenazah. Jemaah sekalian, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti bagi makhluk yang bernyawa. Namun bagi yang ditinggalkannya, yang masih hidup di dunia, tergantung mereka apakah bisa bersabar atau tidak menghadapinya. Salah satu kemungkinan besar yang dilakukan oleh manusia saat ditinggalkan oleh orang yang dicintainya adalah meratapi jenazah, seperti menangis sejadi-jadinya, berteriak sekeras-kerasnya, hingga menyakiti diri seperti memukul dirinya sendiri atau mengangkat dirinya sendiri hingga menjambak rambutnya sendiri. Kejadian ini masih banyak terjadi di masyarakat, dan ini merupakan tindakan yang menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdir Allah. Selain itu juga menunjukkan bahwa adanya sikap tidak sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Nabi Muhammad SAW mengecam orang yang melakukan meratapi berlebihan kepada mayat atau jenazah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Laisa minna man laqamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami
yang menampar pipi, merobek baju, dan yang meratap dengan ratapan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Sedih dan berduka atas kepergian orang yang dicintai adalah wajar, karena itu adalah hakikat atau insting awal manusia ketika menghadapi kehilangan yang besar. Tapi kesedihan itu tidak boleh berlebihan sebagaimana yang dijelaskan di atas sebelumnya. Sikap yang diambil lebih baik adalah bersabar dan menerima terhadap musibah yang telah diberikan Allah, kemudian mendoakan jenazah atau mayit semoga diberikan ampunan dosa dan dirahmatkan bumi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara yang kedua adalah terkait adab di kuburan, seperti tindakan menginjak atau duduk di atas kuburan. Ketika memilih jenazah atau berziarah, sebagian orang ada yang tidak memperhatikan jalan, mungkin karena kuburannya sudah terlalu penuh atau terlalu sempit, sehingga di sana sini menginjak-injak kuburan yang tanpa rasa hormat sedikit pun kepada yang sudah meninggal. Dan ada sebagian yang menunggu dengan duduk seenaknya di atas kuburan. Pemandangan seperti ini sering terlihat di masyarakat kita. Padahal Rasulullah SAW mengancam akan hal semacam itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sungguh seseorang dari kalian duduk di atas bara api yang sehingga terbakar bajunya hingga tembus ke kulitnya. Hal itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Dari perumpamaan ini bahkan bisa diibaratkan bahwa orang yang duduk di atas kuburan seseorang, maka dia lebih buruk dibandingkan duduk di atas bara api yang membakar bajunya. Yang ketiga, jemaah sekalian, dosa seputar menaikkan kuburan yang masih banyak di masyarakat adalah mencari berkah di kuburan. Kepercayaan bahwa adanya orang-orang soleh atau para wali yang telah meninggal dapat memenuhi hajat atau memberikan keberkahan, membebaskan manusia dari berbagai kesulitan, itu adalah perbuatan syirik. Karena kepercayaan ini, mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada orang-orang soleh dan para wali yang sudah meninggal itu. Padahal yang jelas-jelas kita ketahui dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap sholat wajib dan sholat sunnah adalah hanya Allah lah tempat menyembah dan meminta pertolongan. Seperti firman Allah tadi dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Mula kami menyembah dan hanya kepada Mula kami meminta pertolongan. Termasuk dalam kategori ini menyembah kuburan atau meminta berkah di kubur adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, baik itu nabi maupun orang-orang soleh atau lainnya, untuk mendapatkan syafaat atau melepaskan diri dari berbagai kesulitan hidup. Bahkan sampai ditradisikan, di antaranya ada yang sampai berteriak, wahai orang-orang soleh, wahai nabi, wahai fulan dan fulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 194, Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum.
Sesungguhnya orang-orang yang kami seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa kami. Jadi sesungguhnya pada kondisi itu yang dimintai keberkahan itu adalah orang yang sama seperti kita. Jemaah-jemaah rahmatullah, kalau kita pahami bahwa ziarah kubur itu boleh dan disyariatkan, tapi bukan untuk meminta pertolongan kepada penghuni kubur ataupun mencari berkah atau mendatangkan hajat kepada mereka. Esensinya adalah, yang benar adalah untuk melembutkan hati, mengingat kematian dan menyadarkan diri bahwa dunia ini hanyalah fana sementara. Sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang sebenar-benarnya. Dengan mengingat akan kematian seorang muslim terdorong untuk memperbaiki amal, memperbanyak meminta ampunan dan bertobat, dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Maka kembali ziarah kubur hendaknya menjadi sarana muhasabah, bukan sarana melakukan perbuatan yang menyelisihi tauhid dan sunnah. Jamaah-jemaah yang berbahagia, berdasarkan uraian di atas tadi, ada 3 perkara yang mungkin dari kita pernah menyaksikan atau bahkan terjerumus ke dalamnya terkait dosa yang berkaitan dengan mayit dan kuburan. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa fitnah kuburan dan mayit telah menjadi tradisi dan ada di masyarakat bahkan hingga sekarang. Oleh sebab itu, kami mengajak saudara-saudara kaum muslimin untuk bersama-sama meninggalkan hal tersebut dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dan kita meminta kepada Allah semoga kita dan orang-orang di sekitar kita yang masih melakukan itu dapat dibukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran dan diberikan kekuatan untuk menjauhi. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyat hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni zalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna
إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه فيزدكم ولذكر الله أكبر